podcast Sudut Pandang Podcast 2023. Oke. Episode 3. 3. Academic Pressure. Boom. Oke, nama gue Eugene, gue dari Sekolah Santa Angela, gue kelas 11. Dan ya berarti gue berdomisili di Bandung. Oke, nama gue Faye. Gue sekolah di Rancho Cucamonga High School. Domisili gue sekarang lagi di Rialto, which is itu di daerah California. Ini topiknya academic pressure. Nah, menurut Eugene sendiri, academic pressure itu artinya apa? Apa ya? Academic pressure itu tuh sebenarnya semua orang pasti ngalamin lah. Mau yang kayak gimana pun pasti ngalamin. Kayak mau yang orang yang gak peduli pendidikan juga pasti sedikit, walaupun sedikit banget, cuma kayak 1% pasti ngerasain gitu ya. Jadi kayak gue sih itu kayak topik yang udah biasa untuk para murid sih. Tapi ada beberapa murid yang kayak malah academic pressure tuh bener-bener sampai pressure yang banget. Jadi itu malah jadi bikin mereka jadi cemas atau mereka jadi kayak gimana ya, stres gitu. Itu sih yang jadi masalah sebenarnya. Menurut lo gimana, Mei? Menurut gue sendiri, kalau misalnya untuk academic pressure itu kayak tekanan untuk semua pelajar sih. Iya bener yang tadi kata Eugene sendiri, kalau misalnya walaupun cuma 1% doang ya pasti ada, soalnya orang belajar pasti buat yang lebih baik, jadi pasti dipres banget gitu, mau sama siapa aja. Kan lo kebanyakan lo domisilinya kan kayak di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Kayak sama nggak sih sama yang di Indonesia? Kayak gimana? Tingkat pressure-nya tuh sama nggak? Kalau di Indo kan kayak pressure-nya tuh kayak kita Asian people gitu ya, kita dari orang tua pasti ada. Terus dari teman-teman sekitar mungkin terpressure, jadi kayak kita tuh udah di stand kayak, oh lo tuh pintar, jadinya kayak gue tuh harus pintar terus gitu. Jadi kayak lo tuh belajar buat orang lain, bukan buat diri lo. Kalau di luar sama nggak sih? Buat gue sendiri mungkin karena kebetulan gue dari maksudnya keluarga Asian ya, jadi ada pressure-nya sendiri. Tapi di sekolah enggak sih, rata-rata orang punya pendidikan itu bisa, maksudnya yang prestasinya kan bukan hanya dari akademis, maksudnya mereka tuh lebih fokus ke non-akademis ya menurut gue, apalagi sport itu. Jadi pressure-nya tuh beda, tapi termasuk itu lebih ke non-akademis dong, bukan akademis pressure. Kalau Indo sih lebih ke akademik ya. Akademik cuma kayak jarang diperlihatkan, jarang dibanggakan gitu. Biasanya sih kayak olimpiade gitu sih yang kayak diselamat-selamatin. Kalau misalnya kayak lomba paduan suara gitu jarang sih. Ini beda ya pressure-nya berarti. Kayak kalau di sana lebih ke arah kayak kreativitas anak-anak dan lain-lain. Di sini kayak lebih ke arah ini deh, edukasi. Pendidikannya beda, pelajaran jadinya kan lebih. Oh, pelajaran di sana gimana sih, kayak sistemnya kayak kuliah atau? Iya, kuliah, dan gue kebetulan 1 tahun cuma 6 pelajaran dan jadwalnya tiap hari sama. Bosan gak sih kayak gitu? Kalau gue bosan deh kalau misalnya pelajarannya sama terus. Gue sih enggak ya, maksudnya kayak lebih enak, jadi nggak usah beresin buku. Ngerti kan? Ngerti banget. Tapi lo kan 6 mata pelajaran itu kan berarti kredit masing-masing. Lo 1 semester itu kan kreditnya atau 1 tahun? Kayaknya per tahun sih. Tapi gue udah dari rapat Indonesia gue, karena dulu di sekolah lama gue ada lebih dari 10 pelajaran, kayaknya 15-16an. Jadinya kredit gue udah lumayan banyak sih. Tinggal butuh 45.000 lagi. Dikit dibanding yang lain. Jadi gue mau nanya apa ya? Gue lupa deh. Apa? Take your time. Lo udah mau nanya ke gue nggak? Gue
lupa nih mulai apa tadi. Academic pressure di Santa Angela gimana? Ya gitu ya, yang kayak tadi gue udah bilang, kayak dari keluarga, apalagi kan kalau misalnya kayak di Sanjel itu kan udah terpandang kayak anak-anaknya tuh pinter-pinter. Nah, jadinya kayak terpressure juga sih. Tapi mungkin setiap orang beda. Ini gue doang kayak yang ngerasa kayak, gue udah masuk Santa Angela nih, gue harus pinter juga gitu. Jadi karena nama sekolah juga sih. KKM-nya berapa? 7. Kalau di luar ada KKM nggak? Di gue, aduh. Paling kayak itu nggak sih, grade-nya kayak A+, A-. Iya, nggak bolehnya tapi F gini. kan? Ada. Gue sempat dapat F dulu. Normal. F4P. Oke. Iya. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya di sini kan minimal pendidikan SMA. Maksudnya lo habis SMA bebas kan mau college atau enggak, dan banyak kan yang nggak college. Jadi kalau buat lulus college itu kok lulus college buat lulus SMA lo tuh cuma D juga udah bisa lulus. Tapi kalau misalnya lo masuk college itu harus B atau enggak A. Ngerti nggak? Ya, kalau misalnya di luar tuh nggak wajib college ya, dan dipandangnya oke-oke aja. Maksudnya lo bisa dapat uang kok. Maksudnya sekarang aja gue kerja. Kerja? Gue kerja di ada tempat toko sih, kayak klinik akupuntur gitu. Lumayan lah, dapat duit. UMR-nya berapa? UMR tuh apa? Minimum wage ya. Wage-nya, iya. Di gue UMR-nya sekitar $14 per jam. Dan gue dibayar sekitar 16 sih untungnya. Oke banget sih itu. 1 jam lu kerjanya berapa jam? Gue cuman beresin file doang sama bersih-bersih. Berarti berapa jam? 2 jam ada? Gue kerjanya sekitar 6 jaman. Tapi karena itu hari libur biasanya, kayak Minggu atau enggak Sabtu enggak sih. Tapi ya $96. Iya, sekitar segitu. Oke, itu banyak, lumayan sih. Iya. Untuk gue sih lumayan ya, mungkin karena gue ke kursin Indonya. Tapi ya lumayan. Tapi ganggu nggak sih ganggu pelajaran? Enggak, soalnya tau nggak sih yang fokus ke satu aja gitu. Misalnya kayak gue tuh di sini ya, kan pelajarannya ada 16 nih. Yang ulangan paling ada beberapa ulangan pelajaran yang kayak gak diulang kayak di PH-in gitu, ada gitu yang gak gituin ya. Jadi sekitar bisa bilang 14 mata pelajaran mungkin yang kayak diulang di PH-in gitu ya. Terus kayak gue tuh belajar satu mata pelajarannya kayak yang wajibnya bener wajibnya yang emang IPA, kan gue IPA. Terus kayak fisika, kimia, mata ada dua, biologi, 4 mata pelajaran itu aja gue udah gak ada waktu buat belajar yang lain-lain. Gue tuh belajarnya sampai kayak bisa berjam-jam gitu gak sih, kayak terus lo yang kayak di sana kayak sambil kerja, terus kayak tapi kayak di sana tuh kayak kalau lo kayak part time sambil sekolah tuh kayaknya udah biasa ya. Kalau di Indo nggak bisa. Kalau di Indo bisa, gue ambil dari Indo, sumpah. Iya, kalau misalnya di Indo bisa, gue udah kerja di Starbucks sekarang. Iya, gue pengen tau gak sih kerja di Starbucks, dapat minum gratis. Iya, kakak gue dulu kan kerja di Starbucks ya. Dia tiap pulang tuh, kue dibawain cake-nya, terus kayak dia bikin minuman sendiri, kan enak banget kayaknya. Kakak gue tuh dulu gitu kan, makanya dulu gue sering minta. Gue tuh pengen kayak entah kenapa gue tuh pengen cita-cita kayak kerja di kayak, tau gak sih, kayak supermarket jadi milk kayak apa sih namanya, kayak yang restock gitu loh. Oke. Mimpinya rendah banget. Kayak yang restock barang, atau enggak kayak ngurusin, ini tuh udah
expired, yang ini belum. Entah kenapa tuh gue suka banget kayak gitu-gitu, gue nggak ngerti deh. Tapi Itu enak sih, nyantai. kalau kata orang tua gue, mimpinya terlalu rendah. Tapi nggak apa-apa tau, itu simple Tapi gue pengen aja, tapi part time aja kayak gitu kan. Bisa kalau boleh part time ya. Part time terus. Lu pernah gak sih kayak merasakan dampak dari academic pressure gitu? Kayak lo ada nggak pernah kayak sampai stres banget kah? Iya, stres sih, tapi dibawa santai. Gue tipe orang yang santai kebetulan. Maksudnya kayak mau stres apa juga, saya emosional apa juga, akhirnya santai. Jadi capek nggak sih kadang-kadang gitu? Iya capek, tapi ya nggak bisa dia apa-apain. Jadi ya udah. Kalau sendiri? Gue stres iya sih. Kayak gue tuh kayak apa ya? Gue tuh punya kayak sesuatu yang gue develop semenjak gue mau masuk SMA ya. Gue kan SMA mulai serius nih belajarnya. SD SMP tuh gue hampir gak belajar gitu. Jadi kayak itu tetap belajar, cuma maksudnya kayak santai gitu. Kalau misalnya gue nggak belajar juga kayak besok ulangan gue masih santai. Tapi sekarang tuh kayak nggak bisa santai, dan gue bahkan kayak nggak bisa tidur kalau misalnya pelajaran itu tuh belum selesai gue pelajari. Tapi biasanya itu kalau ulangan doang. Jadi kalau nggak ulangan mah gue nggak akan seambisi itu. Jadi kayak gue tuh mendevelop suatu kayak apa ya? Gue tuh asam lambungnya tuh cepet naik kalau stres. Punya asam lambung. Tos. Virtual tos. Terus kayak gue tuh asam lambungnya tuh nggak tahu kenapa kayak gampang banget naik. Kayak gue kecapean, gue kurang tidur, atau nggak gue kayak stres. Gue pernah ulangan matematika, terus tiba-tiba gue habis ulangan gue izin ke toilet, gue muntah. Matematika emang serem sih, tapi di sini gampang, jadi ya udah. Misalnya belajarnya apa sih matematikanya? Masih kayak pecahan persen? Tahu yang eksponensial nggak sih? Oh tahu. Yang gitu, yang cuman nambah-nambahin eksponen doang. Jadi ya, ngomong-ngomong academic pressure ya dan matematika, gue tuh ngerasa pressure soalnya tuh enggak sih, awalnya gue ngerasain pressure. Maksudnya pas semester 1 awal yang kayak gue nggak bisa bahasa Inggrisnya matematika, itu kan susah menurut gue sendiri. Tuh susah. Gue tuh kacau bahasa Inggris matematikanya, gak ngerti apa-apa. Jadi gue tuh nggak tahu, gue nyoba buat belajar nggak bisa dan end up jadi F, makanya yang tadi. Tapi sekarang semester 2 ternyata di restartnya tuh dari 100 nilainya. Jadi tuh gue sekarang nge-pressure-nya lebih kayak keep nilai gue biar bisa A+ terus. Ngerti nggak? Iya. Iya, dan itu susah. Kayak kadang gue dapet A jadi A- nilai gue kayak Iya sih, kadang gue juga mikirin rata-rata sih. Kan gue kan kayak nilainya kayak kalau mau PAS tuh biasanya gue ngitungin rata-rata apa ya, kayak per pelajaran. Kayak gue butuh target gue segini, kayak target gue 85 doang, target gue ini 90. Jadi kayak di pelajaran-pelajaran yang targetnya gue perlu lebih gitu, kayak 90 ke atas, itu gue akan belajar itu mati-matian gitu. Ih, soal ulangannya susah ya? Iya. Pertanyaan aku random, tapi susah kah? Susah sih di sini sebenarnya. Apa ya, materinya tuh gampang sebenarnya. Cuma kalau guru-guru di sini tuh lebih mementingkan ke konsep. Jadi kayak kita kalau nggak ngerti konsep ya nggak ngerti mau ngerjainnya gimana gitu. Oke sih, kayak maksudnya emang kayak kan matematika kayak ada besaran, turunan, apa terus kayak limit gitu-gitu kan, nyambung terus kan materinya kan. Jadi kalau ya bagus sih kalau konsep. Jadi kita emang nggak kaget kalau tiba-tiba dipakai lagi. Tapi berarti harus ngulang-ngulang belajar. Iya, dan itu jujur sangat membantu untuk, kan kalau di Indo tuh kuliah tuh ada kayak UTBK gitu kan, kayak SNMPTN, SBMPTN, terus ada
UTBK kan dia kayak soalnya lebih susah daripada sekolah kan, jadi kayak dengan disuruh memahami konsep tuh UTBK tuh jadi bukan suatu rintangan yang gede lagi gitu lah, karena mikirnya kita udah biasa disuruh mikir muter otak gitu. Kayak gue kesel kayak soalnya susah, cuma kayak ya membantu jadi ya udah mau gimana lagi gitu. Berarti oke. Betul lo IPA apa IPS? Gue IPA. Pantas matematikanya ada 2. Lebih susah lagi yang kan matematika wajib minat. Yang wajib tuh yang IPS ada juga, yang minat itu yang agak-agak. Iya. Minat. Itu belajarnya trigono. Dulu. Oh no. Dulu gue anak IPA tahu, tapi gue pindah soalnya gue takut sama IPA. 2 minggu di IPA gue pindah ke IPS. Tapi nggak nyesel sih. Kayak 2 minggu masuk terus jadi 2 minggu masuk terus lo ke pindah gitu? Oh enggak, gue baru di US pas kelas 11. Kelas 10 gue di Indonesia. Iya, di situ. Oh dulu kelas 10 tuh trigononya cuma matematika wajib ya? Iya harusnya. Iya. Gue 2 minggu itu IPA gue nggak dengerin apa-apa, sumpah. Sama itu masih zaman-zaman online. Ya nggak apa-apa, gue juga dulu gue pas online gue juga nggak masuk apa-apa, itu gue nggak dengerin apa-apa. Cuma yang trigono itu bagian offline, jadi makanya gue kayak langsung kejar gitu. Gue tahu trigono pasti dipakai banyak. Jadi kalau gue nggak ngerti di sini, ya gue nggak akan ngerti selamanya. Menurut lo, langkah apa yang bisa dilakuin biar nggak terlalu tertekan, biar nggak terlalu banyak ngalamin academic pressure? Kayak nggak terlalu stres gitu kan ya? Iya. Gimana ya? Kayak kalau menurut gue mah normal sih kalau lo ada pressure dari akademik, sebenarnya kayak itu normal banget, tapi cara memproses orang sama emosinya kan beda-beda ya. Jadi gue lebih ke arah kayak ya diantara lo mau pakai pressure itu untuk apa. Kalau pressure itu untuk lo belajar ya udah, tapi lo harus tahu batasan. Jangan sampai kayak lo belajar 8 jam tanpa istirahat, sampai lupa makan, lupa bersosialisasi. Itu yang bahaya sebenarnya kalau dari pressure-nya ini. Tapi kalau misalnya lo bisa kayak menghandle dan mengatasi pressure dengan baik sih, fine-fine aja, malah itu jadi dukungan lo untuk belajar, motivasi lo untuk belajar gitu. Lo belajar sehari berapa lama deh? 8 jam? Enggak, dulu gue PAT, kan lo tau lah ya, dulu tiba-tiba kayak dari online, tiba-tiba langsung offline itu tiba-tiba PAT. Lah, kan gue kan kayak dak-dikdukser gitu kan ya, apalagi gurunya tuh pengawasnya tuh 2, kayak depan belakang udah kayak benteng Takeshi kan. Gue kayak wow, ini kayak gue, dan kebetulan meja gue tuh sebelahnya guru pengawas belakang, jadi kayak gue kan stres ya, gue stres banget. Gue itu kayak minum kopi sehari bisa kayak 5 bungkus, terus kayak gue belajar 8 jam ya, kayak gue omongin itu. Makanya gue dari pengalaman pribadi lah, kayak jangan sampai lo nggak tahu batas gitu, karena kayak gitu juga sakit. Dulu temen gue tuh pernah pas SD, dia tuh pinter kan, sih emang hasilnya oke sih, cuma dia kayak 3 hari UN, tanggal dulu kita UN tuh pas SD tuh tanggal berapa ya, 3, 4, 5 kan, pokoknya ada Sabtu. Iya, Juni 3, 4, 5. Kita sekelas kan? Berarti dari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah. Iya, nah minggunya itu dia langsung kayak pingsan, dia langsung tipes. Makanya kayak gue jadinya kayak lo bayangin aja deh belajar kayak gitu sampai, dan itu orang tuanya tuh bener-bener sampai kayak nah ayo nak makan dulu. Terus anaknya nggak mau, karena dia nggak mau
nilainya jelek dia mau dapet kayak penghargaan, atau kan kalau UN tuh dapat penghargaan kan kalau nilainya tinggi. Kayaknya itu deh. Itu kayak the real pressure sih dia. Kasian dianya, ngepres diri sendiri jadinya. Iya. Ya tapi ya nilainya oke sih. Nilainya oke, tapi kan dampaknya nggak oke. Iya. Ya, itu sih Habis yang ulangan sebenarnya bukannya itu. Habis monster ulangan bukannya gue seneng itu. malah stres. Sakit. Kasian. Oh my god, gue mau cerita. Asik kayak sesuatu nih. Ya kan di sini academic pressure ya mungkin 11-12 tapi beda, maksudnya beda konteks. Maksudnya enggak deh, gue bilang beda aja deh. Gue labil orangnya. Jadi gue cerita dari kalau misalnya di sini academic pressure itu lebih ke sekitar dibanding ke guru. Soalnya guru di sini tuh lebih banyak yang suportif, atau enggak kebetulan gue dapetnya yang suportif sih. Gue tahu, tapi gue dapet rata-rata yang suportif. Jadi di gue guru-guru itu baik, tapi yang kayak teman sekelasnya itu kan karena beda-beda, jadinya karena macam-macam gue bisa lihat. Ada yang sampai dulu tuh sempet kayak teman sebelahnya itu kayak nge-underestimate. Gue ada satu pertanyaan nih, karena gue baru ingat. Padahal gue udah bikin pertanyaannya dari jauh-jauh hari nih. Oh. Kalau di luar gitu ya, ada kayak bimbel-bimbel gitu nggak sih? Kayak online class, ruang guru gitu, kayak ruang guru. Ada, tapi nggak banyak yang minat. Gue baru mau nanya kayak apakah dengan adanya les-les yang bertumpuk-tumpuk, terus kayak jadi semakin stres gitu, ternyata nggak ada yang minat. Oke. Lebih ke iya, maksudnya kayak udah stres duluan dari sekolah kan, jadi ngapain nambahin stres lagi. Jadi nggak ada maksudnya ya, jadi udah nggak ada gitu kan. Maksudnya ada tapi nggak ada yang minat. Contohnya yang karena gue bilang guru suportif, biasanya tuh ada jadwal guru tutoring pulsek pulang sekolah gitu. Terus ada yang hari Sabtu. Aduh. Iya kan, tapi maksudnya males murid-muridnya, jadi ya udah. Terus kalau nggak gitu ada satu kayak biasanya sih dari gereja-gereja gitu, ada buat community di mana dia ngebantuin anak SMA kayak anak-anak SMA kayak aku gitu, buat yang nggak ngerti pelajaran. Bukan dari sekolah tapi kan dari gereja. Dan ya dikit yang minat. Kayak kayak sekolahnya suportif banget sih, kayak ngadain kayak kelas tambahan tiap pulang sekolah, terus setiap hari Sabtu, dan itu bebas kan yang mau datang, bukan suatu wajib gitu kan? Enggak, iyalah, jadi kayak bebas. Angela wink nggak mau menambahkan gitu. Ini ngadain Angela. Lo mau tau gak sih, Angela sekarang keren deh. Mau tau gak? Apa? Kita pakai smartboard atau jangan-jangan di luar udah. Smartboardnya apa? Smartboardnya tuh kayak iPad gede gitu. Kayak bentuknya kayak TV. Terus dia kayak ada pennya, ada penghapusnya. Tapi itu jadi kayak mainan anak-anak sih. Kayak iPad, literally kayak iPad. Kayak ada pennya, ada penghapusnya. Terus dia works-nya kayak dari pressure surface yang lo kasih ke layarnya. Kalau tipis dia nanti jadi kayak pulpen yang tipis. Kalau tebel, kalau lo pakai, jadi kayak pennya itu bisa dibalik gitu loh. Yang depan pointy gitu kayak pulpen, yang belakangnya tuh kayak agak tebel kayak spidol gitu. Jadi ketika lo dibalik jadi kayak apa ya? Gambarannya jadi lebih tebal. Terus kalau misalnya lo kayak hapus itu bisa pakai ini doang, kayak dari sini sampai sini, lo tempelin ke layar terus lo gini-gini doang. Nanti udah kehapus. Tapi kegunaannya
kegunaannya untuk ngajar, karena kan kita biasanya pakai infocus, kan? Nah, maksudnya ini buat muridnya apa buat gurunya? Buat gurunya, tapi di kelas, jadi juga buat muridnya sih. Jadi, kesimpulannya untuk hari ini. Jadi menurut saya, semua orang punya academic pressure ya guys. Semua punya academic pressure. Terus cara untuk mengatasinya itu ya macam-macam kan. Maksudnya tiap orang beda. Kalau misalnya buat aku sendiri, caranya ya buat dengerin lagu, nonton film, atau enggak ya. Time ya? Iya, jujur, iya. Jadi kita kayak refreshing gitu. Emang kalau misalnya biar nggak terlalu banyak academic pressure, bukannya harus refreshing ya? Iya sih, benar. Harus atau banyak, kayak tetap harus apa ya? Ya bener loh tadi kata gue, kayak tahu batas, kayak tahu kapan lu harus stop gitu. Kayak jangan maksain diri. Iya, malah sakit, nanti asam lambung naik, muntah. Kayak otak lo tuh harus berhubungan dengan tubuh lo. Kalau tubuh lo nggak sanggup ya jangan. Iya. Betul. Jadi harus tidur yang cukup, Faye. Menasehati diri sendiri, oke? Iya, harus tidur yang cukup, nggak boleh minum air putih yang banyak. Terus makan makanan sehat kok. Stay hydrated. Terus jangan main hujan. Kenapa jadi penasehat sekali? Kayak brosur tau gak sih? Kayak stay hydrated, sleep well. Mental health matters. Ya. Apalagi kita jadi gerakan petition baru. Black Lives Matters, mental health matters. Academy life juga matter, tapi masalahnya guys, intinya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Dampaknya. Terus kayak untuk lingkungan ini jangan, maksudnya kalau misalnya lingkungannya nggak mendukung juga, coba fokus ke diri sendiri aja, jangan fokus ke lingkungannya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nasib lo. Ya nggak, maksudnya cari lingkungan itu yang baik. Kalau misalnya memang lingkungan itu sudah tidak baik dan akhirnya membuat diri lo jadi lebih negatif, atau misalnya membuat lo jadi kayak terpressure, itu lo jadi stres gitu, mending tinggalin aja. Mending cari dulu teman yang bener-bener bisa lo bilang temen gitu. Iya, cari teman cerita itu lumayan, tau nggak sih? Buat itu untuk mental health itu juga oke banget sih. Soalnya kadang-kadang kayak ketika lo menemukan orang yang tepat, itu sangat membantu cara pikir lo. Setuju. Ya, namanya manusia, makhluk sosial, ya nggak sih? Jadi nggak mungkin bisa nge-handle semuanya sendiri. I mean, kita semua butuh bantuan. Iya, maksudnya bukan harus bergantung sama orang. Bergantung mendingan sama Tuhan. Tapi sebagai makhluk sosial, why not? Bukan why not, malah kayak harus ya. Harus bersosialisasi, nggak boleh sendiri. Walaupun nge-rap. Nanti tiba-tiba ke sekolah bawa senapan. Iya, itu dia, makanya jangan terlalu diam sendiri, nanti bosan. Kayak randomly kan nggak seru, maksudnya lagi asik-asik. Gak seru. Oh, harus kayak besok gue bawa senapan gitu. Itu makanya satu sekolah nggak ada yang bakal masuk, sumpah. Oke, udah, bye. Oke, bye. Gak sekolah gue. Orangnya juga udah keburu ditangkap kali, udah kayak. Ya intinya gitu kesimpulan dari saya. Dari Anda sendiri? Sama. Oke. Ya sama. Maksudnya intinya ngerti kan? Maksudnya agak memaksa. Ya kalian harus ngerti kan? Kalian ngerti. Dia bukan academic pressure lagi. kita kayak gak ada cara untuk kayak gak ada cara untuk kayak mengatasi
academic pressure sebenarnya, karena itu pasti ada dan normal. Jadi mau nggak mau ya paling ya cara kita memproses, mengelola emosi itu sih lebih itu. Nggak bisa academic pressure lu kayak hilang gitu, nggak bisa. Mau hilang, keluar dari sekolah. Itu mental pressure lebih lebih parah kan. Jadi jangan maksudnya ya ada academic pressure, tapi maksudnya ada tahu batasannya untuk diri sendiri, jangan maksa sana sini, dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup tuh berapa lama, Fei? 8 sampai 10 jam. Yang normal berapa sih? 8 jam kan? 8 jam harusnya. 8 jam. Kan kayak nih kita sekolah bangun tuh jam 5 gitu kan ya. Paling lah. Gue jam 7. Lah kan kita sekolahnya jam 6.40 aja udah bel ya, Fei? 40? 6.40 udah bel. Oke. Terus? Jadi kayak kalau lo mau tidur kalau lo bangun jam 5 gitu ya, paling minimal itu 8 jam ya. 8 jam tuh tidur jam 7 jam 8. Ya, atau enggak kalau gitu sih dia bisa tidur siang lah ya. Kita pulang jam 3, Pe. Belum kode ekskul. Ya. Bingung ya? Gitu. Pas weekend. Weekend istirahat. Iya, gue weekend istirahat. Weekend jangan belajar deh. Weekend belajar, tapi maksudnya setelah istirahat, ngerti kan? Maksudnya udah istirahat dulu, jadi udah boom. Jangan digas 8 jam. Iya. Yang 8 jam tuh seharusnya tidur. Iya, belajar juga boleh. Belajar juga boleh, itu serah. Sekarang gue lagi banyak tidur sih, males. Tidur sehat. Tidur itu sehat. Kayak gimana ya? Kayak ya udah lo kayak berjuang aja, berjuang sebisa lo. Kalau lo emang udah nggak bisa ya udah, jangan malah sampai sakit-sakitan belajar. Iya, setuju. Karena kayak atau enggak kalau mau cara belajarnya diubah, kayak jadinya kayak nyicil, jangan langsung SKS gitu. SKS tidak menyenangkan loh sebenarnya. Tapi adrenalinnya oke sih. Oke. Ini MBTI lo apa ya? MBTI gue ESTJ. Gue INFP. Oke. Sama extrovert. Ya. Kok jadi bahas MBTI? Karena melihat podcast sebelumnya kah? Enggak, karena lo bilang adrenalin, jadi kayak suka adrenalin. Oke. Tapi ya itu maksudnya tadi lo bilang apa? Ya, yang itu. Hadapin aja dah. Maksudnya iya gitu ya, hadapin aja. Mau gimana lagi? Mau tinggal kelas. No. Nanti ini kayak editor kayak, ini mereka ngomongin apa sih? Biarin aja. Urusan dia. Tapi emang gak bisa diapa-apain. Maksudnya ya paling yang ubah pola belajar. Terus bisa ngatur waktu sih lebih tepatnya. Karena gak bisa mau ubah KKM kan gak mungkin kita minta sekolah nurunin KKM. Siapa tahu kalau misalnya semua itu semua komplain. Ups. Oh iya, Angela wink. Semua komplain kan. Ya, tapi menurut gue KKM segitu ada keuntungannya tahu buat nanti kuliah. Ya nggak sih? Kenapa tuh? Maksudnya kayak buat udah kebiasa untuk belajar keras dan belajar sendiri. Jadi ya sih, karena nanti kita kuliah tuh dosen udah nggak ngurusin kita yang ngurusin gitu. Jadi SMA oke lah untuk mandiri. Briefingan gitu loh sebelum karena lompatnya jauh.
Iya, dari jadi sama kuliah. biar nggak shock banget. Kaget. Jadi ada untungnya. Lihat positifnya aja deh. Kalau lihat negatifnya terus nanti nggak maju-maju dong. Kita Indonesia ini udah ketinggalan 128 tahun loh, kayak kejar lah. 128 tahun. Di sini kali yang kecepatan soalnya ya SMA tapi ya tergantung orangnya sendiri. Betul. Terus pertanyaan kedua, how to handle academic pressure? How ya itu. It's basically dari tadi yang kita omongin, but ya. Pertanyaannya sudah dijawab dari isi podcast kita tentang itu gitu ya. Tapi ya intinya cara handle-nya jangan terlalu emosional. Fokus. Terus ya komitmen belajar, guys. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang suka main Twitter ya dan suka ngeliat memes nggak jelas dan dikit informasi dan nggak terlalu formal, follow Twitternya Angela @SMA_Santa_Angela. Oke. Instagram juga kalau mau lihat feeds-nya bagus, udah aku lihat. SMA_Santa_Angela. Oke, dadah. Thank you guys for watching. Bye. Bye. Di podcast selanjutnya. Yes.